Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Alhamdulillah baik. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sangat baik sekali, sehingga saya dan kalian semua bisa berkumpul dalam pertemuan hari ini, meskipun menggunakan virtual Zoom ini ya. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah jelas atau tersendat-sendat? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik, untuk mengawali pertemuan hari ini agar diberikan kelancaran, sebelum kita berdoa dulu ya menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, baiklah langsung saja kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah berkenalan satu sama lain. Jadi langsung Ibu absen kehadiran saja ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, saya sebutkan dulu yang hadir di sini. Ada 6 orang, yaitu ada Mbak Caca. Boleh angkat tangan dan mengucapkan hadir. Hadir, Bu. Hadir. Iya, ada Mbak Salsa. Hadir, Bu. Iya, ada Mbak Daina. Hadir, Bu. Ada Mbak Tias. Hadir, Bu. Ada Mbak Bella. Hadir, Bu. Dan yang terakhir ada Mbak Eli. Hadir, Bu. Dan semuanya ini dari kelas 11 IPA 3 ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu, jadi pertemuan hari ini adalah dengan tujuan melakukan bimbingan kelompok secara online. Karena masa pandemi ini ya, kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian bimbingan kelompok. Ada yang masih ingat arti dari bimbingan kelompok itu apa sih? Saya, Bu. Jadi Ya, silakan. bimbingan kelompok itu bimbingan yang bersifat preventif, di mana untuk mencegah timbulnya masalah dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Iya, jawaban yang bagus sekali dari Mbak Salsa. Terima kasih sudah menjawab. Sebelumnya, agar tidak lupa, saya ingatkan lagi aturan dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama, waktu pelaksanaan bimbingan kelompok ini berlangsung kurang lebih selama 40 menit, supaya tidak terlalu lama. Karena mungkin teman-teman ada yang terbatas dari kuota ataupun jaringan. Yang kedua adalah semua anggota kelompok harus secara sukarela dan terbuka dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya. Jadi harus memanfaatkan dinamika kelompok ya. Lalu yang ketiga, jika terdapat pendapat anggota kelompok yang bersifat pribadi, maka semua anggota kelompok harus merahasiakannya. Dan yang terakhir adalah bimbingan ini dilakukan dengan menjunjung nilai norma-norma agar tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke. Jadi dalam bimbingan kelompok yang akan kita lakukan saat ini menggunakan metode psikodrama. Ada yang tahu arti apa itu psikodrama? Yang saya tahu itu, Bu, psikodrama itu dari nama psiko. Itu artinya itu psikis. Mungkin permasalahan psikis, sedangkan drama itu acting seperti peran dalam suatu drama. Gitu, Bu. Yang saya tahu dari kata dramanya, Bu, jadi drama Korea, drama cinta, jadi keseluruhan dari psikodrama itu. Kurang tahu, Bu. Oke, yang dimaksud Mbak Bella itu malah masuk jenis dramanya ya. Oke, Bapak, baik akan saya jelaskan. Jadi, psikodrama adalah permainan peranan yang dimaksudkan
agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, dapat memperoleh menemukan konsep dirinya, begitu. Jadi nanti kalian itu memainkan suatu drama. Lalu yang materi yang dibahas pada psikodrama ini, seperti yang telah disampaikan Mbak Tias tadi, yaitu membahas tentang psikis atau permasalahan yang dialami individu dalam pribadinya. Apakah teman-teman ada yang tanyakan dari yang Ibu sampaikan? Silakan. Sudah paham, Bu, dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya sudah, Ibu lanjutkan ya. Jadi topik pembahasan dalam bimbingan kelompok ini mengenai meningkatkan konsep diri. Sesuai topik yang kita angkat, yaitu konsep diri ini sangat penting. Apabila kita tidak memiliki konsep diri atau suatu kepribadian, maka kita tidak akan pernah mengenal diri kita sendiri. Karena tidak bisa mengenal diri kita sesungguhnya. Sebelumnya, saya kan sudah membagikan teks drama kepada teman-teman. Di situ sudah terdapat peran masing-masing. Apakah teman-teman sudah paham akan peran masing-masing itu? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sepertinya teman-teman ini merasa tegang ya? Iya, Bu, sedikit. Iya, Bu, deg-degan. Oke, agar semuanya lebih fokus, tidak tegang, dan agar lebih berkonsentrasi, maka kita akan melakukan suatu permainan dulu ya. Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Jadi saya jelaskan permainannya. Permainan yang akan kita mainkan yaitu ketika Ibu pegang kepala, maka kalian ikut perintah Ibu, yaitu pegang kepala. Meskipun saya pegangnya telinga, hidung, maupun mulut, kalian tetap pegang kepala sesuai perintah dari Ibu. Apakah sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kita mulai saja ya, fokus. Pegang telinga. Ayo. Apakah ada yang salah di sini? Itu Bu. ada Bu Eli. Saya. Ayo yang salah, angkat tangannya. Saya, Siapa Bu. saja? Saya, Bu. Saya. Ya, baik. Tidak apa-apa. Berarti Mbak Eli, Mbak Daina, Mbak Caca masih belum fokus ya. Saya lanjutkan kembali. Pegang kepala. Ayo. Apa ada yang salah? Tidak, Bu, tidak ada yang salah. Bu, tidak ada yang salah, Bu. Ya, sepertinya tidak ada yang salah. Mulai fokus ya ini. Apakah setelah melakukan permainan tadi, teman-teman lebih siap ke tahap inti dengan melakukan drama? Siap, Iya, Gimana? Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Ibu tanya dulu ya, apakah skenario yang Ibu berikan kemarin sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah benar, Bu. Baik, karena semua sudah siap, sudah fokus, kita bergantian menyebutkan nama dan peran masing-masing dulu ya, agar tidak lupa. Bisa dimulai dari Mbak Tias dan seterusnya. Silahkan. Baik, Bu. Nama saya Tias. Berperan sebagai siswa yang mengkritik temannya secara berlebihan, dilanjutkan oleh Mbak Salsah. Saya Salsa, berperan sebagai siswa biasa saja, dilanjutkan Mbak Caca. Nama saya Caca, berperan sebagai guru mata pelajaran PKN. Dilanjutkan Mbak Eli. Nama saya Eli, saya berperan sebagai siswa yang tidak berani berbicara di depan teman-teman atau di depan umum. Dilanjutkan Mbak Bella. Nama saya Bella, berperan sebagai siswa biasa, dilanjutkan Mbak Daina. Nama saya Daina, saya berperan sebagai siswa biasa. Sudah, Bu. Oke, setelah menyebutkan peran masing-masing, langsung saja Ibu simulasikan ya. Jadi nanti dalam psikodrama yang kita lakukan dengan menggunakan konsep pembelajaran di dalam kelas mata pelajaran PKN.
Di sini yang berperan sebagai pemeran utama atau protagonis adalah Mbak Tias. Dan untuk teman-teman lainnya berperan sebagai pemeran pendukung atau auxiliary egos. Di sini saya ingin semuanya aktif apabila terdapat kendala apapun dapat diatasi dalam drama ini. Ini hanya sekedar bimbingan, maka tidak ada sangkut pautnya dengan apapun, baik nilai ataupun sebagainya. Di sini untuk kebaikan kita semua dengan mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi jangan takut, jangan malu. Di sini semuanya masih belajar. Jika ada kesalahan, kita perbaiki bersama. Paham ya? Apa ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, baiklah. Kita mulai saja. Saya serahkan kepada teman-teman semuanya untuk memerankan peran masing-masing. Silahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita berdiskusi saja ya. Jadi materi yang kita diskusikan adalah mengenai Pancasila. Karena sistem pemerintahan Indonesia ini menjadi pembahasan yang hangat di kalangan masyarakat. Maka sebelum kita ikut-ikutan dalam menyuarakan pendapat kita, harus mengetahui dulu apa makna Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar ideologi negara kita, yaitu Indonesia. Sesuai dengan namanya, Pancasila terdapat 5 sila. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan sila yang pertama dulu. Saya persilahkan. Oke, tidak ada yang menjawab. Untuk mempersingkat waktu, saya tunjuk saja dari kalian semuanya. Mungkin dari Mbak Bella bisa menjawab. Saya persilahkan. Iya, Bu. Jadi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dari sila pertama yang telah Mbak Bella sebutkan, apa sih makna dari sila pertama itu tadi? Bisa dijelaskan? Menurut saya itu ya Bu, maknanya adalah sebuah rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata agama, hukum, masyarakat, dan sebagainya. Mohon maaf Bu, menyelat. Itu tadi yang dijawab Mbak Bella, makna dari sila kedua. Ya, benar apa yang dikatakan Mbak Salsa. Mungkin pendapat Mbak Bella itu masih kurang tepat. Baik Bu, Mbak Salsa, terima kasih atas koreksinya. Ya, baik begini saja. Ibu tunjuk Mbak Eli saja untuk mic-nya siapa ya yang belum off. Baik, begini saja. Ibu tunjuk Mbak Eli. Bisa membantu Mbak Bella menjawab dari makna sila pertama. Silakan dijawab Mbak Eli. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, silakan dijawab. Apa makna sila pertama? Tolong diaktifkan mic-nya. Saya jawab di kolom chat saja ya, Bu. Loh, memangnya kenapa? Mbak Eli ada kendala ini Zoom-nya. Mungkin dia tidak bisa menjawab, Bu. Makanya dia nggak berani ngomong. Mbak Tia, sebentar ya. Mungkin Mbak Eli ada terkendala sinyal. Tunggu sebentar. Ayo gimana, Mbak Eli? Mohon maaf, Bu. Saya takut salah. Masa makna Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia aja nggak tahu? Kembali aja ke SD. Belajar saja dulu. Kalau aku sudah jadi presiden, rakyat seperti ini udah tak usir dari Indonesia.
kita sesama teman tidak boleh seperti itu, Mbak Tias. Ya kan terserah saya. Mbak Tias, sudah ya. Kita itu harus menghargai teman kita. Kan ini juga proses pembelajaran. Jadi wajar apabila ada kesalahan-kesalahan. Jadi Mbak Tias tidak boleh berkritik secara berlebihan seperti itu. Kita kan belum tahu alasan dari Mbak Eli, mungkin lagi minder atau tidak percaya diri. Seharusnya sebagai teman, sesama teman, itu harus memberikan support, itu sudah cukup. Bisa dipahami semuanya? Iya, Bu, paham. Ya, Bu. Baiklah, kita buat pembelajaran saja untuk kejadian yang tadi. Tidak boleh Baik, Bu. diulangi Kali ini lagi. saya akan baik, Bu. Lain kali saya akan lebih bisa menghargai pendapat dari teman yang lain. Mohon maaf ya Mbak Eli, saya tadi kurang bisa mengontrol diri saya sehingga terbawa emosi dalam menanggapi. Ya, tidak apa-apa Mbak Tias. Saya lanjutkan lagi ke Mbak Eli. Gimana? Ya Bu, saya mau mencoba menjawab dulu Bu. Jadi makna dari sila yang pertama adalah percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi saling menghormati dan menghormati pemeluk agama yang lain Bu. Seperti semisal saya Islam dan teman saya non-Islam itu kita harus saling menghargai Bu, seperti itu. Baik, benar sekali apa yang dijawab oleh Mbak Eli. Apakah di sini ada yang tahu bagaimana penerapan Pancasila yang pertama pada kehidupan sehari-hari? Silahkan yang mau menjawab. Mohon izin Bu, saya mau menjawab. Ya, silahkan Mbak Irina. Baik Bu. Jadi, yang bisa kita lakukan pada kehidupan sehari-hari itu seperti mempercayai adanya Tuhan, menjalankan ibadah sesuai perintah agama, dan saling bertoleransi antara pemeluk agama yang lain. Begitu, Bu. Iya, benar sekali dari Mbak Dena tadi. Apakah semuanya ada yang kurang paham terkait makna sila pertama? Sudah paham Bu. Sudah paham Bu. Baik, karena waktunya sudah habis. Teman-teman juga semuanya sudah paham. Kita lanjutkan pembahasan ini pada minggu depan ya. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa jangan malas belajar. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita applause dulu ya untuk kita semuanya. Menurut saya dalam drama tadi sangat luar biasa. Tadi saya lihat ternyata teman-teman ini dapat memerankan peran masing-masing dengan sangat baik ya. Dengan demikian, kalian itu mampu untuk merubah stigma-stigma konsep diri yang negatif menjadi konsep diri yang positif. Oke, saya mau tanya dulu kepada Mbak Eli nih. Bagaimana tadi rasanya setelah melakukan drama? Ya, saya lebih baik, Bu. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada Ibu yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbicara kepada saya berbicara di depan umum. Ternyata bisa begitu, walaupun sebelum-sebelumnya saya itu deg-degan, Bu. Takut salah seperti itu. Takut orang-orang itu ketawa di atas yang saya sampaikan. Dan dengan adanya psikodrama ini, saya tuh lebih jauh berani seperti itu, Bu.
Ya, tapi sudah bagus sekali Mbak Eli tadi. Jadi harus punya keberanian diri dengan mengembangkan konsep diri yang positif dengan cara melakukan pemahaman terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Sebenarnya setiap individu itu pasti memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh teman yang lain. Begitu ya? Oke, coba yang lainnya. Boleh Mbak Tias. Ya kan tadi ada permasalahannya di dalam drama. Silakan Mbak Tias, bagaimana kesannya tadi? Perubahan apa yang terjadi setelah melakukan drama? Baik Bu, dari drama yang saya perankan tadi, saya itu dapat mengambil hasil sisi positifnya. Jadi berkritik itu boleh, tapi sewajarnya saja, sesuai dengan porsinya. Toh kan ini juga pembelajaran bersama setiap orang itu pasti punya pemikiran, kekurangan, kelebihan yang berbeda-beda. Dengan diri kita dan kita itu harus menghargai semua agar tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain, bukan malah bersikap hiperkritis terhadapnya. Oh, begitu ya. Benar yang disampaikan oleh Mbak Tias. Jadi nggak boleh berkritik secara berlebihan ya. Jadi bisa diterapkan pada diri masing-masing. Bahwa harus berpikir dulu baru berbicara, bukan bicara dulu baru berpikir. Begitu ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik. Yang lain boleh mengutarakan pendapatnya setelah merasakan ataupun melihat drama tadi. Saya, Bu. Jadi tadi itu yang dapat saya ambil adalah kita tidak boleh berprasangka buruk kepada teman. Lalu setelah melakukan drama ini, saya dapat mengembangkan konsep diri ke hal yang lebih positif. Benar sekali Mbak Salsa. Jadi kita itu tidak boleh berprasangka kepada teman. Kan kita juga tidak tahu perasaan, pemikirannya. Begitu ya. Jadi kita itu harus memandang sisi positifnya terlebih dahulu. Yang lain, apa pengalaman yang ditemukan gitu dari drama tadi? Wah, ternyata saya itu menyadari seperti ini. Apa ada yang menemukan untuk bisa di-share ke yang lainnya? Saya, Bu. Kesan saya dari drama itu tadi, saya sebenarnya ya tidak boleh mengejudus terhadap orang lain. Sebelum kita mengetahui apa alasannya yang melatar belakangi orang itu, melainkan hal tersebut. Gitu, Bu. Baik, dari apa yang disampaikan Mbak Daina tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kita itu harus memposisikan diri kita itu sebagai orang lain terlebih dahulu sebelum mengejat. Seperti seperti apa kita ingin diperlakukan orang lain. Jika kita ingin diperlakukan baik, maka kita juga harus berperilaku baik. Dan sebaliknya, jika kita jahat kepada orang lain, berprasangka buruk, dan yang negatif-negatif, maka kita juga akan diperlakukan seperti itu. Ya kan pastinya kita tidak ingin ya diperlakukan negatif oleh orang lain. Jadi kita harus berpikir positif, kita tidak boleh mengejudge orang lain. Oke, bagaimana dengan Mbak Bella tentang psikodrama tadi? Hal apa yang bisa diambil? Kesan saya yang saya rasakan setelah melakukan drama ini, jadi semuanya itu berhak berpendapat menurut persepsinya masing-masing. Akan tetapi tidak perlu menggebu-gebu untuk memperlihatkan diri kita. Jadi kita merasa sejajar dengan orang lain saja, begitu Bu. Oke, sudah benar Mbak Bella. Jadi kita itu harus
itu ya, menyamakan derajat kita, meskipun kita dari kalangan tinggi, dari kalangan menengah, dari kalangan rendah, apapun kalangan itu, kita itu harus sejajar, gitu ya. Lalu bagaimana nih kesan Mbak Caca yang telah memimpin berjalannya drama tadi? Menurut saya, kesan saya yang saya dapatkan itu kita harus sadar, Bu, bahwasanya setiap orang itu mempunyai keragaman perasaan, hasrat, dan juga tentunya perilaku yang berbeda-beda, di mana perbedaan tersebut itu terkadang tidak disetujui atau tidak diterima oleh masyarakat. Jadi, kita harus mampu mengembangkan diri karena mampu mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang buruk. Dan juga kita harus bisa mempunyai upaya untuk bisa mengubahnya menjadi yang lebih baik. Seperti itu, Bu. Baik, benar sekali yang telah disampaikan Mbak Caca tadi. Jadi setiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Jadi kita nggak harus seperti mengharuskan orang yang kita hadapi itu sesuai dengan pikiran kita. Jadi kita harus menerimanya dengan legawa apapun orang yang kita hadapi. Dan kita itu harus memiliki upaya untuk merubah diri kita itu tidak stuck pada sisi negatif, akan tetapi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi harus mempunyai upaya untuk merubahnya ke arah yang lebih positif. Baik teman-teman, sekali lagi saya sangat mengapresiasi sekali kepada semuanya yang telah hadir dalam menyampaikan dengan bagus. Ada ilmu yang bisa kita dapat tentang pemahaman tadi, tentang konsep diri, bagaimana teman-teman bisa mengontrol diri, bisa menerima kritik temannya, ada yang bisa mencoba untuk menghargai temannya yang sedang berpendapat, dan ada yang sudah berani untuk berpendapat di depan umum, gitu ya. Jadi dengan tujuan saya mengambil topik ini itu untuk mendapatkan sebuah solusi mengenai permasalahan teman-teman masing-masing yang dihadapi dan dapat membuka pengalaman baru teman-teman tentang apa itu konsep diri, begitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, jadi harapan saya dalam bimbingan kelompok ini itu semoga teman-teman semua dapat menerapkan konsep diri, dapat berpengaruh dalam kehidupan diri sendiri, berpengaruh dalam kehidupan orang lain, maupun lingkungan sekitarnya. Begitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, tetap semangat hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Namun sebelum diakhiri, saya mau tanya kepada teman-teman dulu. Karena kan ini waktunya sudah habis. Apakah teman-teman dalam bimbingan kelompok ini sudah cukup dalam meningkatkan konsep diri masing-masing? Atau apa ada yang masih belum puas dengan begitu? Dengan begitu kita itu dapat mengadakan pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Itu, Bu. Kalau menurut saya itu boleh dilanjut minggu depan, Bu. Mungkin kita mengadakan pertemuan lagi ya, Bu, agar kita dapat mengenali diri sesungguhnya dan konsep diri kita, Bu, yang lebih positif. Belum sepenuhnya itu, Bu, tumbuh, mungkin bisa dipupuk di pertemuan selanjutnya, Bu. Bagaimana? Iya, Bu. Saya setuju dengan Mbak Eli. Mungkin ke depannya bisa membuat konsep diri kita itu menjadi lebih utuh. Oke, siap. Berarti kita mungkin akan sesuaikan juga jadwalnya ya. Nah, minggu depan dapat bertemu lagi dengan membahas tentang psikodrama ini. Dan bisa dengan memunculkan topik-topik atau masalah baru yang menyinggung tentang meningkatkan konsep diri ini lagi. Oke, nanti teman-teman dapat mengisi Google Form yang Ibu sediakan
di chat di WA grup ya. Terima kasih teman-teman sudah antusias dalam melakukan proses layanan bimbingan kelompok tadi. Sebelum saya akhiri, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya, agar ilmu yang kita dapat tadi bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.